Halo teman-teman, jadi di sini aku akan ngebahas strategic brand management berdasarkan chapter 9 hingga chapter 15 nih dari buku Kevin Landkeller. Oke, jadi pembahasan ini akan berfokus pada bagaimana perusahaan mengukur brand equity, memahami persepsi konsumen, mengevaluasi kinerja merek, mengembangkan struktur merek, memperluas merek, mempertahankan merek dalam jangka panjang, hingga mengelola merek di pasar global. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami mengapa brand equity sangat penting bagi perusahaan. Nah, brand equity itu adalah nilai tambah yang dimiliki suatu produk karena adanya merek. Ketika konsumen mempercayai sebuah merek, mereka cenderung lebih loyal, lebih mudah menerima produk baru, dan bahkan bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya, yang kita tahu Apple. Nah, banyak konsumen tetap milih produk Apple, meskipun harganya lebih mahal dibanding produk sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa merek yang kuat mampu menciptakan nilai yang besar bagi perusahaan. Padahal merek-merek lain tuh banyak yang lebih murah dan spesifikasinya lebih bagus daripada Apple, tapi orang-orang lebih pilih Apple. Kenapa? Karena gengsinya gitu. Pada chapter 9 menjelaskan pentingnya brand equity measurement and management system. Sistem ini digunakan perusahaan untuk mengukur dan mengelola nilai merek secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memantau kondisi merek, mengetahui perubahan persepsi konsumen, serta membantu perusahaan mengambil keputusan pemasaran yang lebih tepat. Nah, melalui sistem ini perusahaan dapat mengetahui apakah strategi branding yang dijalankan berhasil atau justru memerlukan perbaikan. Salah satu komponen utama dalam sistem pengukuran merek adalah brand audit. Jadi, brand audit ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ini bisa dilihat brand inventory, yaitu identifikasi seluruh elemen yang memiliki merek seperti nama, logo, produk, kemasan, dan aktivitas pemasaran. Kedua adalah brand exploratory, yaitu analisis terhadap bagaimana konsumen memandang merek tersebut. Nah, pada tahap ini perusahaan mencoba memahami persepsi, pengalaman, dan asosiasi yang dimiliki konsumen terhadap merek. Kedua proses ini membantu perusahaan mengetahui apakah identitas merek yang dibangun sudah sesuai dengan persepsi konsumen. Selain brand audit, perusahaan juga melakukan brand tracking. Brand tracking ini adalah proses pemantauan merek secara berkala untuk melihat perubahan persepsi konsumen dari waktu ke waktu. Melalui brand tracking, perusahaan dapat mengukur tingkat kesadaran merek, citra merek, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, serta niat pembelian. Data ini sangat penting karena kondisi pasar dan perilaku konsumen selalu berubah. Dengan melakukan pemantauan secara rutin, perusahaan dapat mendeteksi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang tepat. Untuk memahami customer mindset, perusahaan dapat menggunakan dua pendekatan penelitian. Pendekatan pertama adalah qualitative research yang bertujuan menggali pemahaman secara mendalam mengenai perilaku dan persepsi konsumen. Metode yang umum digunakan antara lain focus group, wawancara mendalam, dan observasi perilaku konsumen. Pendekatan yang kedua adalah quantitative research yang digunakan untuk mengukur persepsi konsumen secara statistik melalui survei dan berbagai indikator numerik. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kekuatan dan kelemahan sistemnya. Nah, setelah memahami bagaimana konsumen memandang sebuah merek, langkah berikutnya adalah mengukur hasil nyata dari brand equity tersebut. Chapter 11 berfokus pada market performance, yaitu dampak brand equity terhadap kinerja bisnis perusahaan. Beberapa indikator yang digunakan antara lain market share, pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, kemampuan menetap harga premium, dan profitabilitas. Jika sebuah merek memiliki brand equity yang kuat, maka konsumen cenderung lebih loyal dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding pesaingnya. Selanjutnya, brand equity yang kuat tidak hanya memberikan manfaat pemasaran, tetapi juga manfaat finansial. Perusahaan yang dengan brand yang kuat biasanya memiliki pelanggan yang lebih loyal dan tidak mudah berpindah ke merek lain. Selain itu, perusahaan juga dapat menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena konsumen mempercayai kualitas dan reputasi merek tersebut. Inilah alasan mengapa brand sering dianggap sebagai aset tidak berwujud saat sangat berharga bagi perusahaan. Jadi, jika dirangkum, chapter 9 hingga chapter 11 ini menjelaskan proses pengukuran brand equity secara menyeluruh.
Perusahaan pertama-tama melakukan brand audit dan brand tracking untuk mengetahui kondisi merek. Selanjutnya, perusahaan memahami consumer mindset untuk mengetahui bagaimana konsumen memandang sebuah merek tersebut. Terakhir, perusahaan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja pasar dan hasil finansial. Dengan demikian, pengukuran brand equity tidak hanya dapat melihat persepsi konsumen, tetapi juga dampaknya terhadap bisnis. Setelah mengukur brand equity, perusahaan perlu mengelola hubungan antara merek yang dimilikinya. Konsep ini disebut sebagai brand arsitektur. Brand arsitektur ini adalah struktur yang digunakan perusahaan untuk mengatur berbagai merek, produk, dan sub-brand agar memiliki hubungan yang jelas. Tujuannya adalah memudahkan konsumen memahami portofolio merek, sekaligus membantu perusahaan mengelola merek secara lebih. Di dalam brand arsitektur terdapat dua strategi utama. Pertama adalah branded house, yaitu ketika seluruh produk menggunakan satu nama merek utama yang kuat. Contohnya adalah Google, yang menggunakan nama Google pada berbagai produknya. Kedua adalah house of brands, yaitu ketika perusahaan memiliki banyak merek sendiri-sendiri. Contohnya adalah Procter dan Gamble yang memiliki Pantene, Gillette, dan Oral-B. Itu kan merek berbeda-beda. Masing-masing strategi memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung tujuan perusahaan. Selain brand arsitektur, perusahaan juga perlu mengelola brand portofolio dan brand hierarki. Brand portofolio adalah kumpulan seluruh merek yang dimiliki perusahaan, sedangkan brand hierarki menunjukkan hubungan antar level merek, mulai dari corporate brand hingga individual product brand. Pengelolaan yang baik membantu perusahaan menghindari tumpang tindih posisi merek dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Chapter 13 membahas bagaimana perusahaan memperkenalkan produk baru melalui brand extension. Brand extension adalah strategi menggunakan nama merek yang sudah dikenal atau produk baru. Chapter 13 membahas bagaimana perusahaan memperkenalkan produk baru melalui brand extension. Brand extension adalah strategi menggunakan nama merek yang sudah dikenal atau produk baru. Meskipun memberikan banyak keuntungan, brand extension itu memiliki risiko. Keuntungan utamanya adalah produk baru lebih mudah diterima karena memanfaatkan reputasi merek yang sudah ada. Namun, jika produk baru tidak sesuai dengan citra merek atau kualitasnya buruk, maka dapat terjadi brand dilution, yaitu melemahnya citra merek utama. Selain itu, konsumen juga dapat menjadi bingung jika extension dilakukan tidak terlalu jauh dari identitas merek aslinya. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kesesuaian antara produk baru dan merek induknya. Setelah berhasil membangun brand equity, tantangan berikutnya adalah mempertahankan kekuatan merek tersebut dalam jangka panjang. Chapter 14 menjelaskan bahwa merek yang kuat tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perusahaan harus terus menjaga relevansi merek agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen yang selalu berubah. Menurut Keller, terdapat dua strategi utama dalam mengelola merek dari waktu ke waktu, yaitu brand reinforcement dan brand revitalization. Kedua strategi ini bertujuan memastikan bahwa brand tetap kuat, relevan, dan mampu bersaing di tengah kekuatan perubahan pasar. Chapter 15 membahas tantangan dalam mengelola merek di berbagai negara dan segmen pasar. Ketika sebuah perusahaan berkembang secara internasional, mereka tidak hanya menghadapi perbedaan bahasa, tapi juga perbedaan budaya, kebiasaan konsumsi, dan regulasi yang berlaku di setiap negara. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa identitas merek tetap konsisten, tetapi tetap maju dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar lokal. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam global branding. Dalam mengelola merek secara global, perusahaan umumnya menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah standardization, yaitu mempertahankan identitas dan pesan merek yang sama di seluruh dunia. Pendekatan yang kedua adalah localization, yaitu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan karakteristik pasar lokal. Sebagai besar, perusahaan menggabungkan kedua pendekatan ini melalui prinsip think global, act lokal. Artinya identitas mereka tetap konsisten secara global, tetapi implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Nah, ini dia. Merupakan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan strategi global branding. Seperti yang kita kenal di seluruh dunia, McDonald ini memiliki identitas merek yang konsisten, mulai dari logo, M, warna, hingga pengalaman pelanggan. Namun perusahaan juga menyesuaikan menu dengan budaya dan preferensi lokal. Di Indonesia terdapat menu ayam dan nasi. Kalau di Arab itu nggak ada menu nasi.
Sedangkan di India tersedia berbagai pilihan menu vegetarian yang sesuai dengan budaya setempat. Bener banget. Strategi ini memungkinkan McDonald mempertahankan identitas global tetapi sambil relevan di pasar lokal maksudnya. Sebagai kesimpulan, brand equity merupakan aset strategis yang sangat penting bagi perusahaan. Brand yang kuat harus diukur secara berkelanjutan, dipahami melalui perspektif konsumen, serta dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Selain itu, perusahaan perlu mengelola struktur merek, mengembangkan inovasi melalui brand extension, mempertahankan relevansi merek dalam jangka panjang, dan mampu beradaptasi di pasar global. Dengan pengelolaan yang tepat, sebuah merek dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan memberikan nilai yang besar bagi perusahaan. Terima kasih. Jadi video ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen merek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.